Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bareng-bareng ya chapter 1 tentang Accounting Information System and Overview. Ya, jadi di chapter ini nanti akan membicarakan beberapa hal terkait dengan perbedaan antara data dan informasi, gitu ya. Jadi data itu adalah bagian dari informasi, ya. Nah, seperti apa perbedaannya nanti kita bahas di chapter ini. Kemudian menjelaskan bagaimana keputusan di dalam perusahaan itu dibuat dan apa saja informasi-informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Kemudian mengidentifikasi informasi-informasi yang bisa disebarluaskan untuk keperluan internal maupun eksternal ya dengan Accounting Information System. Kemudian menggambarkan bisnis proses utama yang banyak digunakan di perusahaan gitu ya. Jadi sebetulnya Accounting Information System di setiap perusahaan itu sifatnya customized ya. Jadi tidak ada satu perusahaan yang bisa sama persis gitu ya. Meskipun jenis usahanya sama ya. Nah, nanti di sini kita membahas secara umum gitu ya. Tetapi pada prakteknya memang ketika menerapkan sistem informasi akuntansi di perusahaan, kita perlu lagi menggali, mengobservasi kebutuhan-kebutuhan di dalam perusahaan gitu ya. Kemudian menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi dan menggambarkan fungsi-fungsi utama di dalam SIA. Kemudian mendiskusikan apa yang bisa diberikan, nilai tambah apa yang bisa diberikan oleh SIA ke dalam perusahaan. Kemudian menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi bisa mempengaruhi strategi perusahaan. Yang terakhir, menjelaskan terkait dengan aturan-aturan main di dalam sistem informasi akuntansi yang bisa menghasilkan sebuah value change ya. Nah, ini adalah gambaran dari sistem ya. Sistem itu adalah gabungan ya rangkaian a set of two or more interrelated components interacting to achieve a goal ya. Jadi yang dinamakan sistem itu adalah hubungan antara dua hal ya, dua komponen atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terkait dengan tujuan, ini ada hal-hal yang menyebabkan goal konflik ataupun goal congruence ya. Karena kan ini melibatkan lebih dari satu komponen, maka setiap komponen itu bisa mendukung tujuan, tapi juga bisa ada potensi goal konflik ya. Justru tidak selaras dengan tujuan bersama seperti itu ya. Kemudian apa bedanya data dan informasi? Data adalah fakta yang disimpan, yang dicatat, ya, direkam dan disimpan ya. Nah, data ini sifatnya masih insufficient for decision making ya. Jadi sifatnya masih kurang untuk keperluan pengambilan keputusan ya. Karena data itu kan belum diolah ya. Dia hanya fenomena saja ya. Fenomena atau sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera ya, entah itu penglihatan, pendengaran gitu ya, atau indera perabaan itu adalah data gitu ya. Jadi contohnya misalnya, mataharinya bersinar terang. Nah, itu adalah data. Terus kenapa gitu? Kalau bersinar terang kenapa? Nah, itu kan belum finish ya. Sehingga itu data. Oh, meja ini halus, meja ini kasar, meja ini berdebu. Itu adalah data, belum menjadi informasi ya. Terus kenapa kalau berdebu? Nah, itu mengambang ya. Data itu kan fakta-fakta yang ditangkap dengan panca indera, tetapi dia unfinished gitu ya, karena belum dielaborasikan satu sama lain.
ya hanya fenomena saja. Kemudian informasi itu adalah proses data use in decision making, ya. Jadi fakta yang di-record dan di-store tadi itu kemudian diolah, diproses sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, ya. Misalnya ini meja berdebu gitu kan. Kemudian keputusannya adalah tolong dibersihkan kan gitu ya, decision making ya. Jadi seperti itu information ya. Jadi fenomena yang ditangkap kemudian diberikan pada orang yang tepat, kemudian diproses, dielaborasikan dengan hal-hal lain, dengan data-data lain sehingga menjadi lebih bermakna untuk pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan information itu plus minus ya. Jadi informasi itu yang bagus adalah yang sufficient ya atau memadai ya. Ya, informasi yang bagus untuk pengambilan keputusan adalah yang memadai. Kalau terlalu sedikit itu nanti keputusannya menjadi tidak komprehensif, tetapi kalau terlalu banyak itu nanti akan terjadi information overload ya, kebingungan, justru kebingungan, tidak bisa melangkah ya. Anda kalau terlalu banyak mendengarkan saran gitu ya, dan sarannya itu ada yang selaras, ada yang tidak, saling bertabrakan. Kemudian di satu titik Anda akan bingung gitu ya. Too much information, bingung. Sehingga malah tidak melakukan apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, seberapa banyak informasi yang bagus itu untuk pengambilan keputusan? Nah, ini professional judgment ya. Kita pakai kecerdasan feeling gitu ya. Kira-kira ini terlalu banyak atau terlalu sedikit seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam mendapatkan informasi yang baik itu ada value-nya ya. Ada benefit-nya juga ada cost yang kita keluarkan. Nah, idealnya yang dinamakan informasi yang berharga itu benefit yang didapatkan lebih besar daripada cost-nya ya. Ya. Nah, apa saja yang membuat informasi itu useful ya? Yang pertama relevan. Ya, jadi informasi dikatakan berguna kalau dia relevan ya, sesuai gitu ya. The capacity of information to make a difference in a decision by helping users to form prediction about the outcomes of past, present, and future events, or to confirm or correct prior expectation. Jadi dia pas gitu ya dengan kebutuhan user gitu ya. Baik kebutuhan terkait dengan informasi masa lalu, masa sekarang, dan prediksi di masa yang akan datang. Kemudian reliable, ini terkait dengan kualitas ya kalau reliable. Bisa dipercaya, informasinya itu berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Ya, dia bebas dari error, bias, dan jujur gitu ya, menggambarkan, merepresentasikan sesuatu yang jujur gitu ya. Kemudian complete. Complete ini terkait dengan kelengkapan ya. Jadi kalau informasinya komplit, ini akan sangat bermakna gitu ya. Misalnya informasi tentang, misalnya Anda akan melakukan meeting gitu ya, rapat bersama. Nah, kalau misalnya informasinya hanya waktu saja gitu ya, hanya hari misalnya gitu ya, hari Minggu kita meeting. Nah, kan nggak lengkap ya. Meetingnya di mana, apakah online atau offline, jam berapa gitu ya. Kalau online di mana, pakai perangkat apa, kalau offline lokasinya di mana. Nah, itu harus komplit. Kalau tidak komplit, ya menyesatkan gitu ya. Kemudian time mulai, ya, jadi tepat waktu. Kemudian understandable, artinya bisa dipahami gitu ya. Jadi informasinya itu kita bisa paham, tidak rooming gitu ya. Kemudian verifiable itu berarti bisa diverifikasi, bisa di cross check gitu. Kalau accessible itu mudah diakses. Ya, ini adalah informasi yang
useful. Nah, nanti fungsi dari accounting information system itu adalah menyediakan informasi-informasi yang useful. Proporsinya pas, relevan gitu ya. Kemudian juga dia reliable dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merancangkan sebuah sistem informasi akuntansi, kita harus pertimbangkan hal tersebut ya agar informasinya useful. Kemudian ini adalah gambaran dari bisnis proses ya. Secara umum, secara umum perusahaan itu bisnis prosesnya seperti ini ya. Nah, yang paling kompleks itu kan kalau jenis perusahaan itu manufaktur ya. Jadi di dalam industri manufaktur itu kompleks. Ini contohnya ya. Jadi ada aktivitas financing, revenue, expenditure, production, dan human resource. Jadi ini bisnis proses secara umum. Kemudian transaksi bisnis itu secara umum dikelompokkan menjadi 3, give, get, exchange ya. Jadi pertukaran saling memberi dan menerima. Kemudian terjadi antara 2 entitas gitu ya. Kemudian measured in economic terms ya. Jadi bisa diukur dengan satuan ekonomik. Itu karakteristik dari transaksi bisnis. Nah, ini ya. Business cycle give get. Ya, jadi yang dinamakan kegiatan bisnis itu pasti ada yang menerima, ada yang memberikan ya. Misalnya di dalam financing cycle ya, satu pihak itu akan memberi uang, pihak lain menerima uang seperti itu ya. Kemudian human resource ya, contohnya ini ya. HRD memberikan gaji, kemudian karyawan atau pekerja itu memberikan tenaganya gitu ya. Expenditure cycle juga seperti itu. Nah, ini adalah gambaran business cycle ya. Pasti ada yang give, ada yang get. Nah, kita juga perhatikan betul apakah dalam suatu transaksi itu terjadi give and get gitu ya. Kalau misalnya iya itu harusnya transaksi bisnis, tapi kok give aja ya, get-nya apa ya, nggak tahu gitu. Nah, itu berarti dia bukan transaksi bisnis ya. Atau kita belum menemukan get-nya, atau belum menemukan give-nya. Ya, jadi syarat dari transaksi bisnis itu adalah give and get. Gitu ya. Nah, di dalam accounting information system itu kegiatannya ini ya, collect, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Ya, if accounting sama dengan language of business, maka accounting information system adalah information providing vehicle. Ya, accounting sama dengan accounting information system. Gitu ya. Jadi maksudnya di sini accounting information system itu merupakan sarana gitu ya, kendaraan untuk mencapai tujuan bersama dengan memberikan ini ya data dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Komponennya ini people ya. People ini adalah komponen dari ICE, dia sebagai pengguna dari sistem. Kemudian prosedur and instruction, ada perintah gitu ya. Suruh ngapain nih gitu kan, kita nanti bicaranya dengan komputer ya. Komputer itu harus dikasih perintah dia baru bisa jalan ya. Kalau nggak dikasih perintah ya diem aja, karena kan mesin ya. Mesin itu tidak punya inisiatif ya, jadi harus kita perintah. Disuruh ngapain gitu ya, collecting kah, processing kah, atau storing data gitu ya. Jadi kalau kita tidak peka itu kita berarti kayak mesin gitu ya. Jadi kita harus peka ya, karena kita beda, kita bukan robot, bukan mesin, kita adalah human. Maka bedanya antara human dengan mesin adalah pada ini. Ya, jadi bergerak, kita bisa bergerak karena rasa empati, dorongan dari dalam ya, tidak harus ada instruction. Ya, tapi kepekaan. Kemudian yang ketiga komponennya adalah data. Ya, data ini ya tadi fenomena yang ditangkap oleh sistem gitu ya. Kemudian software ya. Software ini adalah otaknya ya, otak di dalam komputer. Kemudian information technology infrastruktur
Ya, misalnya komputernya, kemudian peripheralnya, alat-alat pendukungnya, kemudian network dan lain sebagainya yang terlihat secara fisik ya, teknologi yang terlihat secara fisik atau disebut juga device gitu ya, device gitu tulisannya. Kemudian internal control and security. Nah, ini juga penting ya, baik data fisik maupun non fisik itu harus ada pengamanannya ya, gunanya untuk menjaga sistem ya dan data yang ada di dalam ICE. Kemudian ICE and business function ini ya. Jadi content information system itu kan nanti collect and store data ya yang dimiliki oleh organisasi yang berupa activities, resource, and personal. Kemudian setelah di collect and store itu dia juga berfungsi untuk transform data into information enabling. Ya, jadi dia merubah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan siapa? Dibutuhkan oleh manajemen untuk apa? Plan, execute, control, and evaluate. Ya, jadi informasi tersebut digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengambil keputusan, mengendalikan, dan mengevaluasi. Apa saja yang di plan, execute, control, and evaluate ini, yaitu activities, resource, and personnel. Kemudian juga provide adequate control to safeguard. Ya. Jadi menyediakan pengendalian yang adequate, yang mencukupi untuk safeguard ya, penjagaan ini yang dijaga aset dan data. Ini value add-nya ya. Jadi kenapa kita perlu untuk menggunakan ICE ini? Karena yang pertama bisa meningkatkan kualitas dan menurunkan cost. Kemudian efisiensi, mempermudah sharing knowledge juga karena dengan teknologi itu lebih fleksibel gitu ya. Kemudian supply chains, ya, internal control dan decision making. Ini improve gitu ya. Terbukti kan kalau sekarang kan kita lebih banyak pakai teknologi ya. Jadi terbukti memang teknologi itu memang membantu memberikan value add gitu ya. Kita mudah gitu ya untuk mengakses informasi-informasi yang jauh dari jangkauan kita secara geografis gitu. Itu sangat mudah ya. Anda mungkin di ujung Sumatera atau di ujung Papua, tapi Anda bisa belajar di UIN Sunan Kalijaga gitu ya, karena dengan berbantuan teknologi. Nah, seperti itu. Efisien kan gitu ya. Dan Anda juga bisa lebih cepat di dalam menyajikan data gitu ya. Beda kalau apa-apa harus manual, tulis tangan gitu ya, disalin lagi, dipindah lagi, nah itu sangat tidak efisien. Kemudian kenapa dikatakan improve decision making? Yang pertama, mampu mengidentifikasi situasi dan mampu menyediakan ya, memberikan memberikan ide-ide untuk rencana aksinya seperti apa. Kemudian juga menyediakan pilihan-pilihan alternatif, bisa mengurangi uncertainty atau ketidakpastian, bisa memberikan feedback ya pada keputusan yang sebelumnya, kemudian juga menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Maka ini bisa meningkatkan decision making. Kemudian value chain, kenapa bisa improve gitu ya? Kita lihat value chain itu sebetulnya apa sih gitu ya? Value chain adalah a set of activities ya, atau serangkaian aktivitas produksi atau jasa yang bergerak sepanjang dan sebelum output, kemudian dia menjadi penjualan yang dilakukan kepada customer. Ya, nah masing-masing aktivitas produksi atau jasa itu akan memberikan value, itu ya. Nah, di dalam value chains itu kita bagi dua ya, primary activities dan secondary activities. Ini yang primary ya, jadi aktivitas primer di dalam value chain itu ada inbound logistik atau pemenuhan logistik
internal gitu ya di dalam perusahaan. Ya, misalnya dari gudang ke office gitu ya. Dari gudang kemudian ke store, ke toko gitu ya. Atau dari satu bagian ke bagian lain, itu disebut inbound logistik. Kemudian operation, ya operation ini ya kegiatan operasi gitu ya, entah itu produksi barang atau jasa. Kemudian outbound logistik ini adalah pengiriman barang atau penerimaan barang dari dalam keluar gitu ya, atau dari luar ke dalam. Kemudian ada aktivitas marketing atau sales dan service. Nah, ini yang support activities ya, ada infrastruktur perusahaan, human resource, teknologi, dan purchasing. Nah, seperti ini kalau digambarkan secara keseluruhan ya, ada support activities dan primary activities. Kemudian accounting information system and corporate strategy. Ya, seperti apa hubungannya ini ya. Organization have limited resource, thus investment to ICE should have greatest impact on return on investment. Yeah, organization need to understand that IT developments, business strategy, organizational culture will affect and be affected by new accounting information system. Ya, jadi saling mempengaruhi ya. Jadi antara pengembangan IT, kemudian strategi bisnis dan culture perusahaan itu saling mempengaruhi ya. Mempengaruhi dan dipengaruhi oleh accounting information system. Ya. Kita lihat saja sekarang ya. Sekarang kan culture-nya itu semuanya serba teknologi ya, serba berbantuan teknologi. Ya, sudah berubah gitu culture-nya. Sudah sangat jarang pertemuan-pertemuan secara offline gitu ya, tetapi semuanya hampir gitu ya, hampir semuanya dilakukan secara online gitu ya. Memang ada yang hilang, namun juga ada sesuatu yang baru. Nah, culture berubah gitu ya dari manual ke berbantuan teknologi seperti itu. Maka bisnis strateginya juga berubah gitu ya. Kalau dulu misalnya kampus harus punya tempat yang besar yang dengan sarana prasarana memadai seperti itu, sesuatu yang sifatnya fisik mungkin sekarang lebih simpel ya. Karena kita belajar tidak harus datang ke kampus gitu. Ya. Ada seorang filsuf ya, kata-kata filosofis dari Sandiawan Umardi itu katanya kan setiap tempat adalah sekolah gitu ya. Setiap orang adalah guru dan setiap kejadian adalah ilmu. Nah, jadi sebetulnya seperti itu ya. Yang namanya belajar itu tidak harus terkotak pada gedung gitu ya, tetapi bisa di mana saja. Asalkan kita memang bermental pembelajar seperti itu. Jadi bisnis strategi juga berubah. Oke, nah itu adalah sekilas tentang accounting information system, ya overview-nya. Jadi kenapa kita harus sudah mulai aware gitu ya. Saya rasa kita di sekarang ini adalah memasuki era untuk 5.0 gitu ya, atau smart community, karena setiap orang yang memiliki ilmu itu sangat bebas gitu ya untuk memberikan ilmu dan diakses ilmunya gitu ya, sehingga masyarakat itu menjadi masyarakat yang saling connected satu sama lain gitu ya, tidak 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 dibatasi jarak waktu gitu ya, semuanya bisa connect each others ya. Bahkan yang sudah meninggal masih bisa memberikan ilmu kan gitu ya, seperti ini apa, para kiai guru yang sudah meninggal itu kita masih bisa lihat videonya ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya bisa dengan mudah. Anda bahkan bisa mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di kampus-kampus di luar negeri gitu ya, atau di kampus-kampus di dalam negeri Anda bisa akses gitu ya perpustakaannya. Ada beberapa buku yang bebas dibaca gitu ya. Memang ada beberapa buku yang Anda harus menjadi member untuk bisa membaca. Nah, seperti itu. Jadi semuanya terkonek satu sama lain. Oke, terima kasih untuk bahasan kali ini. Kita akan masuk nanti ya ke chapter yang kedua.